anak bungsu bayi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluar. Akhirnya tandehlah piti jo barang, hidupnya susah sadia banang. Pulanglah anakku, bapa rindu basaru. Pulanglah hai anakku, ada ampun bapa bagimu. Hidupmu lah sama jopo ino, lihatlah jalanmu lah sasek. Pulanglah capek aku sayang, kematianmu lah dekat. Pulanglah anakku, bapa rindu basaru. Pulanglah hai anakku, ada ampun bapa bagimu. Tinggalkan dosa busuk hatimu, kasih kola kada ke bapa. Hai berapa senang duduk satunya, dosamu ampun terang tibalah. Pulanglah anakku, bapa rindu basaru. Pulanglah hai anakku, ada ampun bapa bagimu. Hidupmu lah sasek dalam dosa, Tuhan panggil aku baliklah. Kok tak lambat tentu kita binasa, selamatmu nan kakak hilanglah. Pulanglah anakku, bapa rindu basaru. Pulanglah hai anakku, ada ampun bapa bagimu. Jo kerinduan gadang bapakmu menunggu, anaknya nalah pai jauh. Bapakmu mengimbau indak berhenti, kesiko lawai anakku. Pulanglah anakku, bapak rindu bersaru. Pulanglah hei anakku, ado ampun bapak bagimu. Panggilan ko indak saja ke anda, tapi ke orang Minang jo orang dunia sadonyo. Saudara, ko anda pergi ke pasar, anda akan melihat banyak orang bukan? Ado nan tua, ado nan muda. Mereka berasal dari bermacam-macam suku. Ado Jawa, Sunda, Manado, Minang, Aceh, Bali dan lain-lain. Nampaknya mereka berbeso-beso bana. Kadang-kali mereka berpakaian daerah dan bermacam-macam. Kalau anda melihat mereka, secapeknya anda dapat mengetahui apakah mereka sesuku jo anda atau tidak. Tapi ada sesuatu yang anda tidak dapat melihatnya. Anda tidak dapat menjanguk hati mereka itu. Mungkin nampaknya seorang tu elok bana dan banyak pula orang lain menyangka inyo bayi. Mungkin perbuatan jayanya dapat disuruhkannya. Tapi ada satu yang tidak dapat dikicurkannya. Ada cie nan mengana kesado awak ko. Inyo adalah Allah yang menjadikan segala sesuatunya. Inyo mengadakan dunia ko jo isinya sadanyo. Inyo adakan manusia karenanya manusia tidak dapat mengicurnya. Jika ada orang mencilok sesuatu, lalu disuruhkannya, sangkonya, indak ada yang melihat wak den. Tapi Allah melihatnya. Kau ada seorang yang berduta, indak ada orang melihat dia yang berduta.
Tapi Allah tahu bana nan dibuatnya. Hati awak sadarnya dilihat Tuhan. Allah mengatakan bahawa segala hati manusia tu penuh dosa. Allah mengatakan bahawa kita wajib menyembah Inyo saja. Tapi banyak orang menyembah ilah lain. Mereka berduta, mengicur. Mereka menciluk, jom bunuh. Mereka bersinah. Membuat persembahan, jom menyembah ilah-ilah lain. Mereka memakai jimat-jimat, jom mantu-mantu. Mereka mengutuk-ngutuk. Mereka pakai guno-guno, jom elemu perkasih. Mereka bangi-bangi, ko ado nan mati mereka adokan sembayang orang jaya. Orang tua indak dihormatinya. Undang-undang pemerintah nan sah dilawannya. Mereka bercakap, membuat banyak kehebohan. Allah tahu bana dosa nan awak perbuat. Dan Inyo bangi bana dan sangat banci ke dosa-dosa tu. Inyo menciptakan segala sesuatu. Mereka tahu bana bahawa Tuhan tu suci dan banci kejahatan. Tapi mereka indak amu datang jo percaya ke Allah. Tahukah anda apa nan dikatakan Allah dan apa nan kan dibuatnya kerana kejahatan nan dikerajakan tu? Inyo mengatakan mereka nan membuat dosa kan dihukum. Kalau mereka mati, taruh akan dicampakkan ke neraka. Mereka akan berada di sinan selama-lamanya. Sampai itu merupakan siksaan dan penderitaan nan bakar. Hati sado orang ko adalah sama. Kejahatan terdapat di hati orang di mana inyo berada. Kita indak dapat maafui dosa-dosa kita jo keraja kita sendiri. Tapi Allah mengutus seorang nan dapat maafui dosa-dosa kita tu. Orang tu adalah Yesus Kristus anak Allah nan tunggal. Inyo adalah anugerah Allah ke kita. Inyo dapat menyelamatkan kita dari hukum dosa. Inyo jadi korban nan disukai Allah. Inyo Allah menumpahkan darahnya untuk kita. Sehingga Allah indak menuntut hukuman atas dosa kita lain. Hanya darah Yesus saja nan dapat mensucikan dosa kita hingga berhasil. Inyo dapat membarui hati kita dan memberikan sifat-sifat nan baik. Baitulah anda akan lapis dari murka Allah. Hanya Yesus Kristus sajalah nan dapat menyelamatkan anda. Kalau anda mau diselamatkannya, minta cucikanlah hati anda. Tinggalkan jalan-jalan anda nan jahit. Ikutlah Inyo jo sepenuh hati. Ikut Yesus saja. Indak ada nan lain nan dapat menolong anda. Kawan-kawan sadanyo, ambo akan menceritakan satu cerita nan sebenar-benarnya adalah terjadi. Pada suatu malam di zaman seisu, ada beberapa gembala nan sedang menjaga teranaknya. Tiba-tiba dari langit memancar cahaya nan tarang bana. Pesuruh malaikat Allah berkata, jangan takut, bersukacitalah hari kola lahir juru selamat kita. Itu tandanya. Inyo dibungkui dan dilalukkan di paluang di kandang teranak. Serombong malaikat Allah memuji-muji Allah serta berkata, kemuliaan ke Allah dan damai di bumi serta manusia. Dan ketujuh dek Inyo. Lalu para gembala tu meninggalkan teranaknya. Mereka capek-capek berangkat ke kota Bethlehem. Di sini mereka melihat Yesus Kristus anak Allah terletak dalam palungan. Mereka lah melihat anak bayi yang dilahirkan anak gadis itu. Mereka sangat heran. Setiap orang mereka mengatakan juru selamat Allah tiba. Ketika Yesus lagadang Inyo berkeliling sambil membuat bayi, menganggarkan orang yang sakit, menyalangkan yang buta, bahkan menghidupkan orang yang mati. Banyak orang dan sana mengikut Yesus, tapi para pemimpin agama banci ke Inyo. Tuhan Yesus mengatakan ke pengikutnya, suatu hari Inyo akan membiarkan orang jahat membunuhnya, tapi pada hari ketiga Inyo bangkit dari antara orang mati. Kawan-kawannya indak amu percaya. Lalu pada satu malam dibiarkannya orang-orang jahat menangkapnya. Inyo dibawa ke pengadilan dan diperkarakan jo indak adil. Inyo diejek jo dicambuk. Lalu dihukum mati serupa seorang penjahat, walau sebenarnya Yesus Kristus alum pernah berdosa. Kaki jo tangannya dipakukan di kayu salib dan ditagakkan. Dalam sengsaranya dibiarkan Inyo mati. Tapi sengsara Yesus secara rohani jauh lebih gadang daripada siksaan tubuhnya. Karena pada diri Yesus nandak berdosa tu, Allah meletakkan dosa kesado manusia ko ke dirinya. Lalu hukuman dosa tu diletakkan ke Yesus. Tuhan Yesus menanggung hukuman dek kerana dosa kita dan mati menggantikan awak. Dek menumpahkan darahnya, Yesus Allah bayar segala utang dosa kita. Tapi dengarlah, pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Banyak-banyak orang melihatnya. Ada puluh yang makan bersama-samanya. Hampir puluh hari kemudian Inyo balik ke surga jawab kemenangan. Kawan-kawan sadonya, hanya cek saja juru selamat dunia ko ialah Yesus Kristus. Inyo menyatakan sadonya.
dek layinyo dari seorang anak gadis, jo kehidupannya tanpa dosa, dan jua kematiannya di kayu salib, dan kesudahannya dibuktikannya dek kebangkitannya na mengherankan tu. Sampai kini ko, orang-orang nan laba kuasa dahulu terletak jua dalam kubur, indak bangkit, tapi kematian indak dapat menahan Tuhan Yesus. Dek apa? Oh, karenanya inyo adalah Allah. Kini ko Tuhan Yesus ada di dunia ko, yaitu melalui Rohul Kudus. Inyo berkuasa untuk menyelamatkan anda. Tanggakanlah dosa-dosa anda kini jua. Bersarulah ke Tuhan Yesus, terima inyo sebagai juru selamat anda dan satu-satunya. Inyo akan mencucikan anda dari kesado dosa anda. Roh Kudus akan masuk ke hati anda untuk menguatkan anda. Inyo akan memberi anda kuasa untuk menolak godaan dosa jo ketakutan. Tuhan Yesus akan membawa anda jo selamat sehingga ke syurga. Di sinalah anda hidup bersama-samanya dalam bersyukur-syukur selama-lamanya. Kasih kau bangsa dan sesamamu, Yesus ibukan jatuh sungguh. Berikan bebanmu ke Yesus, biar hatimu kuat. Tuhan pimpin lewat bahaya, mari tetap bersandar padanya. Jangan sandar ke orang pula, pada Tuhan tu saja. Serahkan untungmu ke tangannya, nya bimbing jalanmu ke surga lah. Kau kan tiba di pelabuhan perhentian rancang. Tuhan pimpin lewat bahaya, mari tetap bersandar padanya. Jangan sandar ke orang pula, pada Tuhan tu saja. Bahunya pikul sadababan, calik jo inyo, caliknya saja. Meski susah sandar ke inyo, dengarlah suaranya. Tuhan pimpin lewat bahaya, mari tetap bersandar padanya. Jangan sandar ke orang pula, pada Tuhan tu saja. Sampai bersandar di dunia aku hanya cik saja, yaitu ke Tuhan. Dan Tuhan Yesus itulah yang melapirkan kita sadanya. Dari dosa kita, dari kesusahan, dari sakit dan penyakit, hanya Tuhan Yesus yang mati disalib di kayu salib. Tuhan Yesus itulah Tuhan yang memperhatikan awak sadanya. Sekini, apabila awaklah percaya dan mengaku inyo sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita, maka dosa-dosa kita dilapirkannya. Dan kita sama sekali diselamatkannya. Indak saja pengharapan ambo ke orang Minangkabau, tapi ke orang dunia sadonyo ko. Itu akan jadi apabila Yesus diterima menjadi juru selamatnya. Ambo jauh dari jalan surga, urang nan tak hilang jo butuh,
Tuhan tolong ambo. Waktu Tuhan tolong ambo. Waktu Tuhan tolong ambo. Ambo tersalah dikonda do Tuhan. Waktu Tuhan tolong ambo. Waktu putri asa Tuhan panggil ambo. Inyo ambo lapekan ambo. Nyo lapekan ambo dari rantai setan. Waktu Tuhan tolong ambo. Waktu Tuhan tolong ambo. Waktu Tuhan tolong ambo. Ambo tersalah dikonda do Tuhan. Waktu Tuhan tolong ambo. Atimbo sananglah sajak mo pilihnya. Angin ribut pun lapehna. Sinan lambo dape salamet santoso. Waktu Tuhan tolong ambo. Waktu Tuhan tolong ambo. Waktu Tuhan tolong ambo. Ambo tersalah dikonda do Tuhan. Waktu Tuhan tolong ambo. Kebahagiaan nan abadi. Setiap manusia di kolong langit ko mencari kebahagiaan, yaitu nan fana jo nan abadi. Kebahagiaan nan fana hanya serupa rumput jo jerami saja. Sebantah menjadi layu jo lapuk hendak memberi bakai. Pertama-tama anda harus mengetahui rahsia kebahagiaan ko. Arato kekayaan jo sukses hendak memberi kebahagiaan nan sesungguhnya. Di antara orang yang terkaya di dunia ko adalah orang-orang yang banyak dapat celaka, indak berbahagia. Kebahagiaan indak serupa banda, seumpama piti jo pemato-pemato. Kebahagiaan tu terletak dalam seseorang. Inyo berada dalam lubuk hati orang tu. Itulah sebabnya kebahagiaan sejati tu dan indak lapuk dek hujan, jo indak lakang dek panen. Kini ambo akan cerita ke rahsia kebahagiaan tu. Kebahagiaan adalah akibat daripada perdamaian dengan si ciptaan lah. Indah seorang jua dapat sungguh-sungguh berbahagia kecuali inyo tu bana dalam lubuk hatinya. Ada damai antaranya jo Allah nan bana. Apa sebabnya manusia tu indak berasa berbahagia? Karena indak taat ke penciptanya. Ikulah nan disebut dosa. Dosa tu lah nan merampai damai dari manusia tu. Perkara yang paling berharga di dunia ko ialah berasa bahagia. Arato kolah nan dicari-cari manusia. Ala basuo de anda arato nan berharga ko. Jika anda amu mempunyai arato nan gadang ko, ialah damai jo kebahagiaan. Anda harus mengikuti langkah-langkah nan sederhana bana.
Sebalun ambo tarangkan langkah ko, ikolah sabda Allah dalam Yesaya 55 ayat 6. Andaklah anda mencari Tuhan sementara laikan dape. Berdoalah ke inyo sementara inyo dake. Dalam kuasa doa itulah dan keikhlasan mencarinya tu, kita akan dibawa ke alam tarangnya. Sehingga kebahagiaan abadi kan kita rasakan. Sabda Allah membawa kita jauh melincingkan jalan untuk mencari damai jauh kebahagiaan tu. Kalam tu berkuasa melanyukkan perbasangko, mengapui kesombongan hati, menghancurkan kuasa kegelapan. Sehingga kuasa Allah tu memberhasilkan hati kita. Dalam Filipi 4 ayat 8, Tuhan bersabda, lain dari itu, hei saudara-saudaraku, barang apa nan bana, barang apa nan indah, barang apa nan adil, barang apa nan kedengaran elok, jika ada sesuatu kebaikan, jika ada sesuatu kepujian, itulah nan anda pikirkan. Ikolah langkah-langkah anda. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Di dalamnya lah diciptakan segala sesuatu ko, nan ada di surga dan jua nan ada di bumi ko, nan kelihatan dan jua nan tak terlihat. Baik singgasana atau kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatunya dijadikannya untuk inyo. Kolose 1 ayat 6. Segalanya ko inyo nak menjadikan. Tampaknya tidak ada satu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Yahya 1 ayat 3. Engkau kan menamakannya Yesus, kerana inyolah yang kan menyelamatkan dosa umatnya. Hal itu terjadi untuk mengganukkan dan difirmankan ke Nabi. Ialah anak gadis itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki. Mereka menyebut namanya Immanuel. Artinya Allah bersatu kita. Sesudah jago dari laluknya, Yesus membuat apa yang diperintahkan ke inyo. Inyo mengambil Maria kan jadi bininya. Tapi tidak selalu jo inyo sampai lahir anak laki-laki itu dan diberinya nama Yesus. Matius 1 ayat 21 sampai 25. Alasan kedatangnya, Kristus Yesus tiba ke dunia ko untuk menyelamatkan orang yang berdosa. 1 Timotius 1 ayat 5 balik. Kristus Yesus jadi sama je manusia dan sadonya serupa manusia. Inyo merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati digantung di kayu salib. Filipi 2 ayat 7-8. Kerana anak manusia ko datang indak untuk dilayani, hanya untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tabusan untuk orang banyak. Markus 10 ayat 45. Serupa itulah gadangnya kekasih Allah ke dunia ko. Sehingga dikurniakannya anaknya nan seorang tu, supaya orang nan percaya ke inyo indak akan binasa, melainkan berulia hidup nan kekal. Yahya 3 ayat 6 balik. Nan dikatakan Yesus Kristus, untuk itulah ambo lahir dan untuk itulah ambo ke dunia ko, supaya ambo memberikan kesaksian tentang kebenaran. Yahya 8 balik ayat 37. Ambo lah datang ke dunia ko sebagai tarang, supaya setiap orang yang percaya ke ambo jangan tinggal dalam kalam. Yahya 2 balik ayat 46. Siapa saja yang mendengar kataku dan percaya ke inyo dan mautuy ambo, inyolah punya hidup nang kakak, indak turut dihukum. Sabo, inyolah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Yahya 5 ayat 24. Alhamdulillah, bila anda memikirkan nan bana, nan indah, nan adil, nan suci, nan moleh, nan kedengaran baik, memikirkan suatu kebaikan, suatu kepujian, nan alam pikiran kita dalam suasana tenang jo bebas, maka damai jo kebahagiaan sejati itu Allah di dalam kata nombor turuti janji nombor tapati. Kerana, 1. Anda lah tahu tentang Yesus Kristus tu. Inyo seorang nanta pantiang nan pernah hidup di dunia ko. Kedua, inyo indak nuli buku-buku.
Tapi banyak bana buku-buku yang dituli tentangnya. Dan dituli orang lain sepanjang masoko. 3. Indah ada inyo menuli nyanyi-nyanyian tentangnya. Tapi menyanyikannya melebihi segala nyanyian di dunia ko. 4. Inyo indak pernah memimpin serdadu. Tapi pengikutnya nan setia melebihi pengikut orang yang lain. 5. Hampir 2000 tahun yang lalu inyo mati. Tapi bana-bana inyo hidup kini ko. Dan aktif dalam segala persoalan manusia ko. 6. Inyo pernah berkata, ambolah jalan kebenaran jo kehidupan. Indak seorang jua nan sampai ke Allah tanpa ambo. Inyo adalah bana. Indak mungkin mengerti kekristenan tanpa pengertian pada seorang nan sangat mengherankan ko. Inyo adalah Tuhan Yesus Kristus. Latar belakang dari sejarah. Tuhan Yesus hidup di bumi ko hampir 2000 tahun yang lalu. Penanggalan dunia yang kini ko didasarkan kelahirannya pada tahun Tuhan yang pertama. Sejarah Yesus adalah suatu kenyataan yang jaleh bana. Sekalipun begitu, catatannya dan nalangko tersurat dalam Injil Matius, Markus, Lukas, jo Yahya. Yesuslah nan sangat mengherankan dari antara manusia yang pernah hidup. Hidup jo kematiannya tidak saja membuat sejarah, tapi juga merubah sejarah seluruh dunia ko. Karena itu, pertama, jika jo iman anda mengaku dosa-dosa anda ke Yesus, inyo bersedia mengampuni dosa-dosa anda. Bahkan, inyo berjanji untuk melupakan dosa-dosa anda tu. Yesus itulah yang mencintai anda sebenar-benar cinta. Kedua, indak saja Yesus mengampuni dosa-dosa anda, inyo pun berjanji untuk menyucikan anda. Inyo akan mengambil kesadonyo kejahatan dan dari hidup anda. Inyo akan menolong anda supaya dapat hidup suci jo indak berdosa. Marilah kita berdoa. Lipiklah tangan, tutup mata. Oh Allah kami yang Maha Esa, tolonglah kami supaya kami dapat memikir yang benar dan adil dan elok saja dari kau. Tolonglah rumah tangga kami supaya disucikan dari dosa. Bungkui kami jo darahmu nanlah tersimba di kayu salib tu. Allah kami nan hidup, sembuhkan segala sakit jo penyakit kami. Barilah damai dan kebahagiaan abadi dari kau tu ke kami. Tolonglah tarangmu dicurahkan ke negari kami Minangkabau, Indonesia dan ke sado dunia ko. Dalam nama nan heran tu kami berdoa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Puji Tuhan Yesus, kini amba ala lape, kini amba ala lape dek darahnya Tuhan Yesus, kini amba ala lape, puji Tuhan Yesus, kini amba